Bapak dan Ibu sekalian, melihat fenomena digital dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, maka sudah seharusnya kita mengambil langkah-langkah strategis agar bisa menjadi bangsa digital yang maju. Kondisi inilah yang menginspirasi saya untuk terus dan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan dan juga mensukseskan berbagai program pemerintah dengan menghadirkan suarapemerintah.id. Baiklah Bapak dan juga Ibu, kita akan memulai rangkaian acara pada sore hari ini dengan mendengarkan opening speech yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Arief Munajat SE, MM, selaku pemimpin umum dan pemimpin redaksi suarapemerintah.id. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Arief Munajat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panutan S. Sulendra Kusuma, selaku Deputi 3, Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden. Yang saya hormati Bapak Insinyur Hanung Harimba Rahman, SEMS, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang saya hormati para pembicara webinar nasional Bangga Buatan Indonesia, Bapak Arto Biantoro, selaku founder dan owner Gambaran Brand Indonesia, Ibu Trisya Suherman, selaku Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia, Bapak Tri Raharjo, selaku Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, Bapak Aji Anjono, selaku Direktur PT Campina Es Krim Industri Tbk dengan brandnya Campina, Bapak Sahreza Permadi, selaku General Manager Marketing PT Market Teknologi Terpadu dengan brandnya Belanjaku, serta rekan-rekan media pers yang sudah hadir, Tribun, Antara, Sindo News, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Warta Ekonomi, Warta Kota, Industri.co, Neraca, GPNN, Gatra, Berita 1, Investor Daily, Business Today, dan Akurat News. Bapak dan Ibu para hadirin, pembicara dan peserta webinar yang saya hormati. Rasa syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tema Strategi UKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi ini memaksa seluruh industri di dunia untuk mengubah strategi brandingnya agar bisa bertahan di industrinya. Strategi branding di era new normal memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan era sebelumnya. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara perusahaan, khususnya UMKM, berinteraksi dengan konsumennya. Saat ini, banyak perusahaan mengalami kendala untuk dapat berkomunikasi dengan konsumennya karena adanya aturan social distancing. Maka diperlukan pengoptimalan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumen mereka. Dalam kondisi seperti sekarang ini, perusahaan diharuskan untuk go digital atau tertinggal di industrinya. Melalui digital branding, perusahaan dapat berkomunikasi dan berpromosi untuk meningkatkan brand awareness maupun meningkatkan penjualan produknya dengan calon konsumen barunya. Hal ini yang mendasari kami untuk menyelenggarakan webinar agar UMKM khususnya dapat menjawab semua tantangan yang terjadi di masa pandemi ini. Sekaligus, ini sebagai bagian dari mensukseskan program pemerintah yaitu Bangga Buatan Indonesia. Di masa pandemi ini, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak masyarakat Indonesia maupun UMKM itu sendiri. Pertanyaan pertama yang sering saya dengar adalah bagaimana membangun branding dan meningkatkan penjualan di era yang serba digital ini. Dan pertanyaan kedua, bagaimana membangun strategi naik kelas dengan usaha yang dimilikinya. Dan di sisi lain,
usaha yang dimilikinya ditantang untuk terus dapat beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Sedangkan adaptasi dan berinovasi itu adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan oleh kalangan UMKM. Seperti pada perubahan pasar, perubahan sosial, perubahan politik, bahkan perubahan alam yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu, menjadi syarat mutlak untuk dapat menang melawan persaingan di pasar dan perubahan zaman. Pemerintah sendiri saat ini telah banyak melakukan berbagai aktivitas untuk dapat membantu masyarakat Indonesia untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang terjadi saat ini. Mulai dari edukasi, bantuan finansial, hingga berbagai kebijakan untuk membangkitkan segala sektor agar mampu menghadapi revolusi industri dan perubahan pasar saat ini. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 untuk menghadapi perubahan digital tersebut. Making Indonesia 4.0 adalah roadmap dan strategi dalam memasuki era digital dunia. Penyusunan roadmap ini meliputkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi maupun lembaga riset dan akademisi. Melalui strategi Making Indonesia 4.0, pemerintah fokus pada 5 teknologi utama, yaitu Internet of Things, kedua, Artificial Intelligence, ketiga, Human Machine Interface, keempat, teknologi robotik dan sensor. Dan yang terakhir, teknologi 3D printing. Kedepan, kelima jenis teknologi tersebut akan berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia dan juga memiliki daya saing di tingkat internasional. Seperti yang juga pernah disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan 5 mandat untuk melakukan percepatan transformasi digital. Yang pertama adalah percepatan perluasan akses internet dan pembangunan infrastruktur digitalnya. Kedua, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Ketiga, integrasi dan pembangunan pusat data nasional agar dipercepat. Keempat, melengkapi regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Dan kelima yang terakhir, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia atau digital talent. Bapak dan Ibu sekalian, melihat fenomena digital dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, maka sudah seharusnya kita mengambil langkah-langkah strategis agar bisa menjadi bangsa digital yang maju. Kondisi inilah yang menginspirasi saya untuk terus dan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan dan juga mensukseskan berbagai program pemerintah dengan menghadirkan suarapemerintah.id. Suarapemerintah.id dikemas dengan kekinian untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia di era digital. Suarapemerintah.id hadir dengan tagline-nya berita pemerintah terdepan. Suarapemerintah.id memiliki visi sebagai media terdepan dalam menyampaikan informasi seputar pemerintah. Melalui informasi yang kredibel dan capable, kami ingin menjadi bagian dalam proses pembangunan Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya mengajak rekan-rekan semua untuk merapatkan barisan untuk dapat ikut andil dan berkontribusi untuk dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.